Berita Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat. Semoga kita selalu sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu 1. Ibadah minggu di gereja masih ditiadakan dan dialihkan pelaksanaannya secara mandiri di rumah jemaat masing-masing sampai adanya informasi lebih lanjut dari pemerintah dan Majelis Sinode GKE. 2. Amplop kolekte ibadah minggu dan ibadah rumah tangga akan dibagikan ke rumah-rumah jemaat oleh koster gereja. Jemaat bisa mengantarnya ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di teras gereja atau bisa dititipkan dengan koster yang mengantar amplop kolekte. 3. Majelis jemaat akan mengadakan perkunjungan untuk penguatan iman jemaat 2 kali seminggu di hari Selasa dan hari Jumat pukul 16 WIB dan akan dibuatkan jadwal dari bulan Mei. 4. Diucapkan terima kasih kepada majelis jemaat dan pendeta pelayanan yang sudah melayani kita dalam ibadah minggu hari ini. 5. Diucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Bagi warga jemaat yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, biarlah Tuhan Yesus memberkati agar sehat dan dipulihkan kembali. Amin. 7. Untuk berita keuangan akan kami bagikan ke WA grup jemaat GKE Pundu. Demikianlah berita jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, kami puji dengan riang. Kita memulai ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1, berhimpun semua. Dan pujilah
berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami. Ya Bapa, tolonglah kami dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas pimpinan-Mu dalam kehidupan yang telah kami jalani. Kasih anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sidang jemaat-Mu, sehingga pada hari ini di rumah kami masing-masing kami boleh melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami bahkan menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini seru doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, yaitu dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16. Dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku.
Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 389, bait 1, Besarlah kasih Bapakku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas semua yang baik yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Maka tolonglah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan berkatilah kami semua. Biarlah melalui firman-Mu, iman dan pengharapan kami senantiasa bertumbuh dan dikuatkan. Begitu juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan menolong, mengurapi, memberkati, dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu ini. Biarlah firman yang disampaikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada pagi hari ini sesuai dengan penanggalan almanak nas kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14 di bawah perikop atau judul Rumah Bapa. Saya akan bacakan, beginilah kata firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Nas yang kita renungkan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14 dengan perikop rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14 tentang rumah Bapa bukanlah nas yang asing lagi bagi kita. Nas ini sangat sering kita dengar dalam khotbah kedukaan atau kematian. Kita percaya nas tentang rumah Bapa ini adalah sumber kekuatan dan penghiburan iman bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks rumah Bapa ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus tidak lama lagi akan berpisah dari murid-muridnya. Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian di atas kayu salib dan pergi untuk selama-selamanya di antara para murid. Hal ini tentu saja secara manusiawi, perpisahan adalah kenyataan yang paling menyakitkan, apalagi perpisahan oleh karena kematian. Tentu kita akan merasa sedih, berduka cita yang sangat dalam. Yesus sangat mengerti perasaan murid-muridnya. Karena itu Yesus memberikan kata-kata penghiburan kepada mereka. Ayat yang ke-1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam kata-kata penghiburan yang dilakukan oleh Yesus ini ada dua hal yang Yesus sampaikan. Yang pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi para murid. Dalam nas ini Yesus menyebutkan rumah Bapa untuk rumah yang kekal, rumah yang abadi, rumah yang dimana Allah berdiam di sana. Sebagai orang Kristen kita mengenal istilah rumah Bapa dengan sebutan sorga. Yesus menjelaskan bahwa sorga itu sungguh-sungguh ada dan nyata, serta tersedia bagi para murid. Yesus juga menegaskan bahwa perpisahan di dunia ini hanya sementara. Karena ketika Yesus kembali lagi, ia akan mengumpulkan murid-muridnya bersama-sama dengan dia.
Pernyataan Yesus ini dipertanyakan oleh Thomas. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ingin mengetahui informasi yang jelas, baik tujuan maupun alamat daripada rumah Bapa ini. Thomas ingin tahu posisi rumah Bapa itu di mana. Kemudian alamatnya di mana. Bagaimana cara supaya ke rumah Bapa? Karena apabila alamatnya sudah jelas, pasti sampai ke tempat yang akan dituju. Sebaliknya, kalau alamat yang dituju tidak jelas, kita pasti tersesat. Tidak akan sampai pada tujuan kita. Untuk menjawab pertanyaan Thomas ini, Yesus berkata pada ayat yang ke-7, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari perkataan ini dapat dipahami bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang menghantarkan para murid untuk sampai kepada Bapa. Ketika Yesus adalah satu-satunya jalan, berarti Ia adalah satu-satunya yang harus dilalui untuk sampai kepada tujuan. Yesus adalah jalan yang benar untuk sampai ke rumah Bapa. Tidak ada jalan yang lain, hanya berada di rumah Bapa. Manusia memiliki kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, tidak ada cara lain yang dapat membawa kita kepada sorga atau keselamatan. Selain percaya kepada Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus, jalan yang benar pasti binasa. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, Yesus berbicara tentang kesatuan dengan Sang Bapa. Pada ayat yang ke-14, Filipus ingin mengetahui tentang keberadaan Sang Bapa. Dalam nas ini, Yesus menyatakan kesatuannya dengan Sang Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Bapa hadir ke dalam dunia melalui Yesus Kristus dan umat manusia mengenal Bapa melalui Yesus Kristus. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Melakukan pekerjaan Yesus berarti melakukan pekerjaan Bapa. Murid-murid akan memberitakan Injil dan tantangan yang akan lebih berat lagi. Kesulitan juga pasti akan dihadapi. Namun dalam hal ini Tuhan Yesus pasti akan menolong. Ketika orang percaya meminta dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Ini luar biasa. Sebagai orang percaya, kita harus datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Maka Ia akan melakukannya untuk kita. Melalui nas ini, Tuhan Yesus mau memberikan kepastian kepada para murid bahwa Dialah jalan yang benar menuju keselamatan. Dialah jalan yang memimpin dan menuntun kita kepada keselamatan. Kiranya kita senantiasa bersemangat menjalani kehidupan kita saat ini. Khususnya ketika kita berhadapan atau menghadapi pandemi COVID-19. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ia akan selalu menuntun dan memelihara hidup kita hingga selamat. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
atas anugerah, keselamatan dan semua yang baik yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan kesempatan yang sudah Tuhan nyatakan, sehingga tadi kami boleh bersama-sama membaca dan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang sudah kami baca, kami dengar dan bahkan kami renungkan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi suluh pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami kepadamu. Dan kami senantiasa diajarkan untuk menjadi jemaat Tuhan yang tidak hanya mendengar, dan kan boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami boleh menaikkan rangkaian seru doa sepaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Ada banyak hal yang boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini, khususnya pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami pada saat ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan boleh memulihkan kembali keadaan bangsa dan negara kami ini seperti semula. Berkati juga semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan bahkan anugerah keselamatan serta hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai kepada pelosok desa. Tuhan jaga, Tuhan lawat mereka. Biarlah mereka boleh dikuatkan dan bahkan diteguhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kami semua, seluruh rakyat Indonesia, ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Berilah kami penguatan, ketabahan, dan kesabaran, serta penghiburan atas apa yang kami alami pada saat ini. Ajarkan kami agar senantiasa bersyukur atas apa yang kami alami dan atas hidup dan kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, janda duda, fakir miskin, dan anak terlantar serta orang terpenjara. Kuatkan dan bahkan teguhkan mereka. Berkati hidup dan kehidupan mereka. Berilah mereka ketabahan, kesabaran, serta pengharapan ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, natua dan diakon, guru agama, guru sekolah hari Minggu, dan semua orang yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan dimanapun kami berada. Tuhan berkati dan urapi kami semua. Biarlah kami boleh melakukan tugas panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan karunia dan talenta-talenta serta berbagai inovasi yang kami lakukan dalam pelayanan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan ada dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati pelayanan yang kami kerjakan di setiap tempat. Biarlah pelayanan yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengundang dan menyertakan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Berkati upaya-upaya pelayanan yang kami lakukan melalui media sosial. Biarlah melalui video live streaming yang kami lakukan dimanapun boleh menjawab kebutuhan jemaat akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, khususnya jemaat yang berada di kawasan Cares GKI Cempaka Hulu. Kuatkan dan teguhkan kami. Berikan kami kesabaran, ketabahan, penguatan, pengharapan, dan hikmat ada dalam kehidupan kami. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami. Berikan kesembuhan dan pemulihan kepada jemaat-jemaat yang sakit. Berkati obat-obatan dan upaya yang dilakukan untuk beroleh kesembuhan. Berkati juga jemaat yang dalam permasalahan dan pergumulan serta pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, dan kami percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Maka daripada itu, dengan keluh kesah kami, permohonan-permohonan kami, dan bahkan ketidakmampuan kami, doa ini
Kami alaskan sebagaimana Tuhan boleh mengajarkan kepada ke-12 murid-Mu pada saat itu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita pada Tuhan, dan sidang jemaat dipersilahkan untuk mengisi persembahan ke dalam amplop yang telah dibagikan oleh Majelis Jemaat GKI Pundu, atau bisa mengirimkannya melalui nomor rekening Majelis Jemaat GKI Pundu. Sebagai nas penuntun dalam persembahan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, sebagai tanda taat dan syukur kami atas rezeki yang Tuhan beri melewati usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah persembahan syukur kami ya Tuhan, berkati juga kami sidang jemaat-Mu dalam keluarga rumah tangga kami atau dalam usaha pekerjaan kami. Biarlah persembahan syukur ini boleh dipergunakan untuk melayani sidang jemaat-Mu, terlebih-lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1, Hidup Kita Yang Benar. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, persilakan untuk berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.